Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini, Kilin akan bercerita mengenai pengalaman sobat Kilin yang kita sebut saja Lina. Sebelumnya, Kilin ingin mengucapkan terima kasih kepada Lina yang sudah membagikan pengalamannya. Lina berbagi cerita yang dialami ibunya yang kita sebut saja Tante Helen semasa beliau berumur 9 tahun. Saat itu sekitar tahun 1977. Tante Helen tinggal bersama kedua orang tuanya, dua saudara perempuan Tante Helen yang kita sebut saja Tante Dian dan Tante Gita, satu kakak laki-laki yang kita sebut Om Felix, adik laki-laki yang kita sebut Om Victor, dua saudara sepupu Tante Helen, dan satu orang asisten rumah tangga atau biasa disebut ART. Total 10 orang yang menghuni rumah kontrakan di daerah pusat kota di Jawa Timur. Rumah ini memiliki 4 kamar tidur, termasuk kamar untuk ART, dan ada satu ruangan bagian depan yang memang digunakan kakek Lina untuk menjual kebutuhan pokok. Tante Helen dan keluarga merasa hari-hari yang mereka lalui selama tinggal di sana sangat lama. Terkadang, Tante Helen dan saudaranya juga merasa rumah ini terasa suram. Mereka sering mencium bau-bau yang tidak wajar, seperti bau kemenyan, bau pandan, bahkan bau melati, padahal di area rumah mereka tidak ada tanaman apapun. Suatu malam, tepatnya di hari Kamis malam Jumat, Tante Helen ingat betul hingga saat ini, ia dan kedua saudara perempuannya hendak ke kamar mandi. Karena banyaknya kejadian seram yang sering mereka alami, mereka memutuskan kalau malam hari pergi ke kamar mandi bersama. Tante Helen dan kedua saudaranya melihat sosok bayangan laki-laki bertubuh besar. Mereka menganggap yang ia lihat mungkin ayahnya yang baru saja habis dari kamar mandi. Jadi mereka menghiraukannya. Setelah selesai dari kamar mandi dan akan kembali ke kamar, mereka yang berjalan sambil bergandengan tangan melewati ruang makan dan melihat teko yang berada di atas meja makan melayang dengan sendirinya, seakan-akan ada yang sedang menggunakan dan mengangkat teko itu. Kak Gita, Kak Dian, lihat teko di meja makan tidak? Tanya Tante Helen ke saudaranya. Iya, kita berdua juga lihat, ucap Tante Gita dan Tante Dian bersamaan. Mereka memutuskan untuk mundur sedikit dan kembali melihat ke arah ruang makan. Kali ini, mereka bertiga teriak dengan kencang dan berlari membuat kedua orang tua Tante Helen dan keluarga lainnya terbangun. Ada apa kalian? Tengah malam kok teriak-teriak? Ucap ayah Tante Helen yang membentak marah karena mendengar kami berteriak. Kita bertiga lihat ada tangan hitam besar di ruang makan, ucap Tante Dian ketakutan sambil menahan tangis. Sebelum lihat tangan, kami lihat teko itu di ruang makan melayang sendiri, seperti ada yang sedang mengangkatnya. Jelas Tante Gita. Habis lihat itu, kami mau memastikan apa yang kami lihat, tapi tangan besar yang dibilang Dian muncul. Makanya kami bertiga berlari sambil berteriak. Jelas Tante Gita kembali dengan semangat. Iya, jangan teriak-teriak, ini udah malam, ucap ibu sedikit memarahi mereka bertiga. Yah, apa sekitar 5 atau 10 menit yang lalu habis dari kamar mandi? Tanya Tante Helen mengingat sosok yang ia lihat saat hendak ke kamar mandi. Enggak, ayah dari tadi tidur, itu tanya ibu, ucap ayah sambil menunjuk ke arah ibu. Tante Helen dan kedua saudaranya bersamaan melihat ke arah ibu yang sedang mengangguk membenarkan apa yang dibilang suaminya itu.
Setelah kejadian dialami Tante Helen bersama saudara perempuannya, tepat keesokan malamnya, kembali terjadi kejadian yang sangat menakutkan. Di mana ART yang biasanya tidur di kamarnya, tiba-tiba ia terbangun dengan posisi berada di bawah meja makan. Awalnya ART ini menganggap kemungkinan ia tidur sambil berjalan. Meskipun hal itu sangat mustahil, karena sebelumnya hal seperti ini tidak pernah terjadi. Tapi beberapa hari kemudian, ART ini kembali ditemukan tidur di bawah meja makan. Dan keluarga Tante Helen mempercayai kalau ART ini dipindahkan oleh sosok besar yang dilihat Tante Helen beberapa saat yang lalu. Karena kejadian itu, ART Tante Helen yang ketakutan memutuskan untuk resign saat itu juga dan kembali pulang ke kampung halaman. Tidak lama kemudian, keluarga Tante Helen memiliki ART baru yang ternyata setiap malamnya diganggu oleh sosok hitam besar. Sosok hitam besar ini ternyata genderuwo yang menghuni rumah keluarga Tante Helen. ART baru ini sering bermimpi buruk sejak pertama masuk kerja. Terkadang ia akan dicekik hingga dibunuh. Segala kejadian seram yang ia alami selalu diceritakan ke kedua orang tua Tante Helen. Ia juga bercerita, meskipun terkadang ada sedikit rasa takut, ia merasa lebih berani karena mendapat pegangan berupa jimat dari orang tuanya yang ada di desa. Seiring berjalannya waktu, Om Felix yang sudah memasuki usia remaja mulai sering pulang malam. Di saat yang bersamaan, uang mereka sering hilang. Hal ini membuat Om Felix sering dituduh sebagai penyebab uang mereka hilang dan ia dihukum di luar halaman belakang. Terkadang Om Felix dihukum hingga subuh. Ia tidak diperbolehkan masuk rumah hingga waktu yang ditetapkan ayahnya. Ketika berdiam diri di halaman belakang, Om Felix sering mendengar suara lolongan anjing. Di saat yang sama, Om Felix melihat bayangan putih berterbangan. Tiap malam, Om Felix sering merasa ketakutan. Tidak hanya bayangan putih, ia juga melihat sosok hitam besar di sudut halaman melihat Om Felix yang ketakutan. Suatu ketika saat maghrib, Om Felix sudah berada di rumah dan sedang mengajak Tante Helen bermain di toko. Ayahnya yang masih menghitung uang melihat ada sosok anak kecil berlari ke arah rumah tetangga. Tante Helen melihat anak itu menembus pagar bambu tetangga sebelah rumahnya. Tante Helen yang masih kecil bertanya, "Yah, bagaimana bisa anak itu menembus pagar bambu?" "Itu tuyul, Kak," ucap ayah sambil tersenyum. Ternyata, keluarga Tante Helen sudah mengetahui penyebab terjadinya uang hilang beberapa hari yang lalu. Mereka mengira Om Felix yang mengambilnya. Ternyata, tuyul peliharaan tetangga yang mengambil uang mereka. "Maaf ya Kak Felix, ayah sering menghukum kamu. Ayah kira yang ambil uang di toko itu Kak Felix." Kemudian, ibu, adik-adik, dan ayah sendiri mengalami uang di toko sering hilang meskipun sudah kita jaga. Akhirnya, semua uang kita ikat dengan karet gelang. Dan hingga saat ini tidak ada kejadian uang hilang lagi. Jelas ayah sambil memeluk Kak Felix menyesal. Mengenai tuyul peliharaan sudah menjadi rahasia umum bagi warga perumahan. Om Victor yang merupakan teman salah satu anak yang memelihara tuyul sering bermain ke rumahnya. Ada satu kamar yang katanya di kamar itu berisi banyak boneka, tapi tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Karena Om Victor penasaran, ia pun bertanya mengenai kamar itu. Kata ibu, tiap malam mau kasih susu ke adik kecil, tapi aku nggak tahu adik kecil yang mana, karena aku nggak punya adik. Jelasnya. Om Victor yang menceritakan hal ini ke ibu dan ayah pun membuat keluarga Tante Helen makin percaya tentang info tuyul yang mereka pelihara. Karena tiap beberapa tahun sekali anak mereka meninggal satu persatu. Belum lagi ibu dari teman Om Victor makin hari makin kurus dan sering sakit-sakitan, hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal, satu keluarga memutuskan pindah rumah secara diam-diam
dan para tetangga tidak ada yang mengetahui mereka pindah kemana. Area perumahan tempat Tante Helen tinggal pun tidak kalah menyeramkan. Ada sosok wanita yang biasa orang sekitar sebut kuntilanak dan sundel bolong. Kuntilanak ini sama dengan kuntilanak yang dilihat Om Felix saat terkena hukuman di halaman belakang. Sosok kuntilanak juga sering menampakkan diri dan membuat orang perumahan tidak berani keluar sendiri saat malam hari. Tidak hanya sosok kuntilanak, sosok sundel bolong pun juga sering membuat warga takut. Beberapa anak kecil yang sedang bermain baik sendirian ataupun bersama sering hilang, dan beberapa hari kemudian baru ditemukan. Anak yang hilang ditemukan di pohon tua area perumahan. Anak ditemukan di sana setelah warga yang berkeliling membuat suara kentongan untuk mencarinya. Setelah bertahun-tahun tinggal di rumah kontrakan itu dan mengalami berbagai macam kejadian menyeramkan, Tante Helen sekeluarga memutuskan pindah dari rumah kontrakan tersebut. Rumah kontrakan itu masih ada hingga sekarang, dan bentuk bangunannya pun tidak berubah meskipun sudah berpuluh-puluh tahun. Info yang pernah Tante Helen dengar, keluarga Tante Helen merupakan keluarga terakhir yang paling lama menghuni rumah yang sekarang sudah rapuh termakan usia itu. Kini rumah kontrakan itu kosong tak berpenghuni dan semakin angker. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian memiliki cerita seram yang ada di rumah kalian? Atau kalian pernah melihat sosok penampakan yang berada di rumah atau di sekitar perumahan kalian? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah atau kirim cerita kalian di email kilin614@gmail.com ya. Siapa tahu cerita kalian yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.